Dewan Penasihat Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, yang kami hormati Ketua 1 DPD Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, Bapak Dr. Andes Ahmad MM, yang kami hormati para ketua-ketua etnis di Kabupaten Ketapang, yang kami hormati para ketua-ketua paguyuban lokal dalam kepengurusan Keluarga Besar Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa bermuajahah di Pendopo Joglo pada malam hari ini dalam rangka acara magenan kenduri bulan Sa'ban dengan mengusung tema menyatu dalam syukur meraih berkah Ramadan, yang insya Allah mauidhah hasanah pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat dan yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji R. Abdul Salam Ujub SQ. Salawat serta salam selalu senantiasa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir acara magenan pada malam hari ini nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan segenap tamu undangan yang kami hormati, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuka majelis yang mulia pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan umul kitab ala hadiniya walikuli niat. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang kami muliakan, khusus terutama jajaran pimpinan Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, yang kami muliakan Forkopimcap Kabupaten Ketapang, Bapak Dandim, Bapak Ketua Dewan, dan seluruh pejabat pemerintah Kabupaten Ketapang yang saya muliakan, Bapak Ibu anggota paguyuban, dan juga seluruh pimpinan etnis yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kami merasa betul-betul di Indonesia, karena di sini ada multi etnis. Merasa betul kita Indonesia. Mari kita awali dengan menyambut meraih berkah bulan Ramadan pada malam hari ini dengan tawassul kepada baginda Nabi, kepada para ulama-ulama, para sesepuh pendiri kota Ketapang, khususnya Kalimantan Barat pada umumnya. Mari kita awali ila hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi, ingkang kula dados panutane kula panjenengan sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu Al Mukarram Kiai Haji Abdul Salam Mujib. Mugi-mugi Pak Yai diparingi sehat walafiat, diparingi umur panjang. Ingkang kula hormati para Forkopimda, yaitu di sini ada keterwakilan Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Yang saya hormati saudara-saudara saya dari etnis MABM, IKBM, terus Sunda, dan ini yang kami panggil memang yang afiliasinya adalah Muslim, karena kegiatan ini adalah kegiatan kita
tidak ada kecuali para ketua-ketua pengurus Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang, para ketua-ketua lokal, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan sedoyo. Ucapan terima kasih yang saya hormati juga saudara atau keluarga kami, keluarga SH Terate ya, yang selalu bersama dengan kita atau dengan yang lainnya, dan tidak lupa yang saya hormati, saya takdimi adalah kedua orang tua saya yang ikut hadir pada malam hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamah kita mendapat syafaatnya. Ini saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang kedua, permohonan maaf kami selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang beserta seluruh jajaran kepengurusan apabila kegiatan ini banyak masih kekurangan atau kesalahan. Ini miliknya kami semuanya, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada sambutan kami, keterlambatan kami, ataupun semuanya yang berhubungan dengan kegiatan megengan ini, saya selaku Ketua Paguyuban Jawa Kabupaten Ketapang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa ini megengan. Megengan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang diadakan biasanya akhir bulan Sya'ban. Ini adalah untuk memeringati atau memberikan doa arwah leluhur-leluhur kita, bapak ibu kita, nenek datuk kita, atau saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, yaitu kita membaca doa di megengan ini. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Yai kita. Yang selanjutnya, megengan ini biasanya dijawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, khususnya Forkopimda Kabupaten Ketapang, Bapak Ketua DPRD sekaligus merangkap sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa, yang saya muliakan Bapak Dandim atau semua dari pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa ikut bersama-sama bersatu di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih berkah rahmat Allah bulan suci Ramadan. Maka doa yang biasa diajarkan kepada kita mulai di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tinggal sekarang mulai dari Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi di bulan Sya'ban ini dan kemudian kita juga disampaikan ke bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Juga yang saya hormati seluruh pimpinan etnis Sunda, Madura, dan juga yang lain yang saya nggak hafal ya.
Oh, Melayu ya betul. Saudara kita dari paguyuban masyarakat Melayu, masyarakat Madura, masyarakat dan yang lain. Alhamdulillah, tadi dikatakan oleh Bapak Ketua kita bahwasanya menggenang ini adalah kebiasaan khususnya masyarakat Jawa. Karena memang masyarakat Jawa lah yang bisa dikatakan terlebih dahulu mendapatkan bimbingan-bimbingan dari Wali Songo, Wali Sembilan. Dan inti daripada megengan ternyata adalah kirim doa kepada arwah-arwah almarhumin yang sudah mendahului kita. Dan ini sebetulnya sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman awal Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang sebelum memuji orang-orang yang mendoakan arwah-arwah yang mendahului, itu Allah mendahulukan memuji sahabat Ansar, kemudian sahabat Muhajirin, dan kemudian walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Ini dipuji oleh Allah. Kenapa dipuji? وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Al-ayat. Orang-orang ini dipuji. Kenapa? Orang ini sebetulnya sudah ada generasi yang mendahului. Siapa mereka? Mereka adalah sahabat Muhajirin dan Ansar. Orang-orang yang berikutnya itu adalah namanya orang-orang tabi'in. Orang-orang tabi'in dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena mau mendoakan sesepuh mereka, yaitu sahabat Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Maka ayat ini berlaku bukan pada saat itu saja, sampai saat ini pun ayat itu berlaku. Manakala kita mampu dan mau melaksanakan hal ini, berarti kita juga mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka selalu mendoakan, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang mendahului kami, yaitu para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Kenapa? Karena mereka adalah sesepuh kita. Kalau tidak guru kita, pasti orang tua kita. Jadi kita generasi kedua adalah anak ataupun cucu ataupun murid dari generasi yang lebih dulu. Maka ini dipuji. Jadi nggak salah kita melaksanakan megengan ini, tetapi berdoa untuk memintakan ampunan kepada orang tua kita dan guru-guru kita sebetulnya tidak harus hanya di megengan. Jadi setiap ba'da salat kita pun tetap harus memintakan ampunan kepada Allah untuk sesepuh-sesepuh kita. Di megengan inilah momen yang mungkin ditunggu-tunggu secara bersama-sama untuk menghadapi dan menyongsong bulan suci Ramadan. Cek ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan sebentar ya, biar Pak Yai enak untuk belajar hasanah. Terima kasih. Para ibu yang saya muliakan, terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah ini mau berkhutbah,
Jadi ada kejadian Rasulullah mau berkhutbah. Khutbahnya apa? Naik ke mimbar dulu. Dan mimbar itu ada tandanya. Enten undak-undake, mesti telu. Undak-undake niku telu. Jadi kemriki mimbare mboten enten undak-undake nggih kirangan mboten seprapat. Mergo nek mimbare Kanjeng Nabi niku undak-undake 3. 1, 2, 3, yang keempat adalah tempat duduk. Ketika Rasulullah naik tangga yang pertama, raqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Falamma raqiya ad-darajatal ula qala amin. Ketika Rasulullah SAW melangkah naik ke tangga yang pertama dari mimbarnya, Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Amin itu artinya apa? Mohon diijabahi, al-istajib, mohon dikabulkan doanya. Lalu doanya siapa yang diamini oleh baginda Nabi? Kemudian naik lagi ke tangga yang kedua, summa raqiya ad-darajat ats-tsaniyah wa yaqulu amin. Mengucap amin lagi. Sahabat ya pada heran kan? Sami heran para sahabat. Kenapa Rasulullah naik mimbar baca amin? Seperti ada yang mendoakan. Sampai naik ke tangga yang ketiga, Kanjeng Nabi mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah sami'naka taqulu amin 3 marrat. Kami mendengar engkau Rasulullah mengucap amin sampai 3 kali. Apa itu? Rasulullah kemudian menjawab, qala lamma raqitu ad-darajatal ula ja'ani Jibril. Ketika saya naik tangga yang pertama dari mimbar, Jibril datang kepadaku. Orang-orang tidak ada yang melihat, karena ini jumlahnya makhluk yang halus. Aslinya malaikat adalah nur, halus sekali. Jadi di sini pun malaikat banyak, cuma kita nggak tahu. Kenapa? Karena malaikat itu ada yang bertugas sebagai as-sayyarin. Inna lillahi malaikatan sayyarin yatlubuna hilaqal dzikr. Allah mempunyai grup malaikat yang selalu mencari tempat-tempat orang-orang ngaji, orang-orang berzikir. Lalu mereka ikut di situ. Makanya kalau sudah malaikat datang, maka suasana akan menjadi tenang, wis gak eling ngomong. Apalagi di Masjidil Haram, ya sudah lupa dengan pekerjaan lupa. Karena apa? Tempat orang-orang berzikir, mengingat kepada Allah. Di situ tempat nimbrungnya malaikat-malaikat yang disebutkan malaikatus sakinah. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk berkumpul dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Makanya ngaji itu biasanya itu tidak serius. Nek serius tapi niku tenang, boten ngomong ngarepe dulu. Tenang, insyaallah malaikate tentrem niki ndongakno kula lan panjenengan sedaya. Jadi malaikat Jibril datang ketika saya naik di tangga yang pertama, kata Rasulullah. Dan malaikat Jibril mendoakan. Doanya bagaimana? Syaqiya abdul, muka-muka ciloko seorang hamba. Adraka Ramadan, yang menemui Ramadan. Kita nanti akan menemui, menjumpai Ramadan. Fansalakha minhu falam yughfar lahu. Kemudian Ramadan datang, sampai habis Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Mudah-mudahan dia celaka. Muga-muga ciloko jarine malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh, amin. Yo wis muga-muga ciloko. Itu yang pertama. Ini yang momen kita sebetulnya.
Jadi kalau ada orang Muslim datang bulan Ramadan, kemudian Ramadan ini tidak mampu menghapuskan dosa-dosa kita, kita berarti orang yang cilaka. Wong sing cilaka na'udzubillah. Makanya ini betul-betul harus kita nopo jenenge song-song bulan Ramadan ini dengan sepenuh hati, dengan gembira, dengan melaksanakan puasa zahiran wa batinan. Puasa zahiran wa batinan. Yo nopo puasa zahiran wa batinan? Duduk gak mangan gak ngombe tok, tapi yo gak ngrasani wong. Kumpul-kumpul ngrasani wong padha ae gak poso. Mergo batine gak poso. Ngoten nggih. Lesane gak mangan gak ngombe, motone pancet YouTube bae gak maca Quran. Gak delok Quran belas. Lah iki motone gak poso. Itulah nek sing jenenge puasa ini akan menghapuskan dosa kita adalah puasa zahiran wa batinan. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sapa sing poso wulan Ramadan imanan krana percaya nek sing majibno poso iku Gusti, mongko dhek nglakoni poso krana Allah, ngarep-ngarep ridhone Allah, ikhlas jenenge ihtisaban, nyupri ridhane Allah, nyupri ganjarane Allah, niku jenenge ihtisaban. Nek ngene ya ghufira lahu ma taqaddam, diampunilah dosa dia yang telah lewat. Ngoten. Nopo malih terus gelem tarawih. Biasa tapi nek awal Ramadan tarawih rada full masjid. Tapi nek wis rada akhir sing rame niku supermarket nopo mall nggih. Perkembangane klambi dhewe-dhewe. Dadi masyaallah masjidnya tambah maju, sesuai orang dino mana tambah maju, softnya yang maju, tambah entek. Akhirnya podo tawaf di pasar-pasar. Masya Allah. Maka dawuh Kanjeng Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa sing nglakoni tarawih witir berjamaah di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, memang Allah sing nyunahno, Allah yang menganjurkan itu, dan mengharap itu Allah, mengharap pada Allah ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya. Turung Lailatul, Masya Allah, podo ame lebih beribadah 83, jadi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini diupayakan untuk ibadah menghadap kepada Allah. Napa mawon ibadahi, pahala yang diterima itu lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Itu alfu syahr khairun min Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik, lebih utama, lebih gede ganjarannya tinimbang ibadah 83 tahun tanpa ada Lailatul Qadar. Masya Allah. Hadis wau saya teruskan lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan ketika saya naik tangga lagi yang kedua, saya mengatakan amin karena malaikat Jibril mendoakan juga, mudah-mudahan ciloko orang-orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya tetapi tidak mampu membuat orang ini masuk surga. Man adraka walidayhi syaqiya abdun adraka walidayhi
au ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Faqala Rasulullah amin. Mudah-mudahan celaka orang yang masih mempunyai dua orang tua yang masih hidup, atau salah satu tapi tidak mampu berbakti. Karena apa? Ridullah fi ridul. Ridho Allah ini sangat tergantung dengan ridhonya orang tua. Ini itu yang kedua. Makanya kita harus merubah sikap, harus berbakti kepada orang tua, baik orang tuanya masih utuh ataupun tinggal satu atau bahkan sudah tidak ada. Bagaimana caranya? Kalau orang tuanya sudah nggak ada tapi kita ingin berbakti, datangi kuburani, mintakan ampun kepada Allah. Di situ datang ke kuburannya, diwacana apa ngono, lebih jalur sepuluh Gusti Allah setiap hari Kamis atau hari Jumat, maka Allah merubah dia, tidak dicatat sebagai orang yang durhaka kepada orang tua, tetapi dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Makanya kalau nah di wong tua itu penting. Mergo pocek diropa mek Gusti Allah sing biasane biyen iku rada ndablek nang wong tuane, dicatat orang yang baik kepada orang tuanya, termasuk waladul sholihun yad'ulah. Salah satu 3 hal yang mampu mengirim doa kepada orang tua adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, ketika Rasulullah naik tangga yang ketiga, ini Rasulullah mengucap amin karena Jibril juga mendoakan. Syami'a abdun, kata Jibril, mudah-mudahan celaka seorang manusia, seorang hamba. Dzukirta indahu falam yusalli alaih. Yang namamu Muhammad disebut di sampingnya, kan kamu mendengar, tapi kamu tidak mau membaca sholawat kepadanya. Namamu disebut tapi dia tidak mau berselawat kepadamu Muhammad. Lalu kan Nabi mengatakan amin. Tapi kalau disebut namin kanjeng Nabi Muhammad, niku baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Ini biar tidak menjadi orang yang ciloko. Dalam hadis dikatakan orang yang medhit, bakhil. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang medhit, orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut tapi dia tidak mau baca selawat kepadaku. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, ini dikasih waktu berapa menit saja sampai udah di sini. Para hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ada keutamaan yang lain lagi. Apa itu? Adanya nuzulul Quran. Jadi apa, Bu? Inti di setiap Ramadan ini Nabi selalu bersama malaikat Jibril saling membaca Al-Quran. Kanjeng Nabi membaca, Jibril mendengarkan. Tadarus Al-Quran antara malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW selalu di setiap bulan Ramadan. Dan ini menandai apa? Dikatakanlah Ramadan adalah dikatakan juga Syahrul Quran. Selain ada hadis walaupun dhaif itu mengatakan Ramadhanu syahrul ummati, tapi Ramadan juga Syahrul Quran. Artinya apa? Kita punya kitab suci. Umat Islam memiliki kitab suci.
dan ini yang harus menjadi pedoman hidup kita. Monggo kalau memang yang katakan tidak pernah belajar Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran di pondok-pondok pesantren, maka monggo pun baca Al-Qurannya saja bisa, tapi lihatlah terjemahan Departemen Agama. Itu kan kalau nggak bisa ya tanya kepada Ustaz. Ini maksudnya apa? Kalau nggak paham, nggak ngerti, baca setiap ayat per ayat dan pahami artinya. Maka disitulah ilmu Allah ini semuanya ditumpahkan di dalam Al-Quran. Sehingga ulama siapapun yang mengatakan ilmu umum itu sebetulnya semuanya bersumber dari Al-Quran. Ilmu kedokteran, mereka mengatakan sumbernya Al-Quran. Ya Al-Quran. Dokter belum pernah mengatakan manusia diciptakan dari apa. Al-Quran sudah menjelaskan full. Dalam surat Al-Mu'minun, panjenengan kersani surat Al-Mu'minun, mulai ayat 12 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Ini diwawas, dibaca ayat 12 sampai 14. Bagaimana Allah menciptakan asal usul manusia, kemudian manusia diciptakan berikutnya dari sperma dan seterusnya. Kenapa malah diterangkan kali hadis yujma'u khalq inna ahadakum yujma'u khalquhu 40 yawman nutfatan 40 yawman alaqatan mithla dhalik thumma 40 yawman mudghatan mithla dhalik thumma 40 yawman ya'murullahu ta'ala al-malaikah bitatbi ini seterusnya al-hadith al-kamakal diterangkan bahwa manusia ini 40 hari di rahim ibu berupa sperma, 40 hari berikutnya berupa darah, 40 hari berikutnya berupa sekelumit daging, kemudian dijadikanlah tulang belulang dibalut dengan daging dan dinafkhir, ditiupkan roh, dan kemudian diperintahkan untuk dicatat apakah dia itu orang yang untung atau orang yang celaka dan seterusnya, umurnya panjang atau pendek dan seterusnya. So dia mau melarat, makanya ono ini kan 4 bulan. Jadi 40 hari kali 3. Itu makanya ada wong Jawa nek anak hamil 4 bulan atau sebelumnya ini diadakan walimatul hamli. Nah, di situ Masya Allah, ini adabnya mulai dari wali songo seperti ini. Jadi Al-Quran inilah sumber dari segala ilmu. Makanya tidak ada yang
mengatakan ilmunya keluar dari Al-Quran, apa mesti dari Al-Quran. Karena yang menemukan ilmu kedokteran, ilmu matematika dan lain sebagainya, awalnya adalah para ulama seperti Al-Imam Ibnul Athir, penemu ilmu kedokteran, seorang imam. Kemudian orang Eropa sama-sama belajar karena lama sekali umat Islam berkuasa di Andalusia. Di Andalusia berkuasa, disitulah berkembangnya ilmu-ilmu umum dari para ulama, dan semuanya orang-orang Eropa mengaji kepada para ulama ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Termasuk yang menemukan lensa. Kalau nggak ada yang menemukan itu, nggak ada HP. Itu umat Islam. Itu semuanya umat Islam. Katanya juga saya menemukan ini berdasarkan melalui penelitian di lewat Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita mengabaikan Al-Quran kemudian mendahulukan hasil penelitian manusia, maka saya yakin penelitian itu bisa berubah. Tetapi ilmu Al-Quran tidak pernah berubah. Mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi bulan suci Ramadan diberikan kesehatan oleh Allah, amin Allahumma amin, dan diberikan keluasan rezeki, tidak repot boleh buka boleh sahur, dan juga mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini dengan khusyuk dan sebaik-baiknya, dan diterima mudah-mudahan amal kita. Lebih-lebih kita bisa mendapatkan rezeki Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا واقض حاجاتنا ويسر امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه في ديننا ودنيانا واخرانا. اللهم بارك في اهلنا واولادنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم عافنا واعف عنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا وعلى الإسلام والإيمان جميعا وفنا وأنت راض عنا. اللهم ya Allah berkahi hidup kami ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan-Mu ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami sebelum Ramadan ini keluar ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Berkahilah ya Allah semua pemberian-Mu, rizki-Mu kepada kami ya Allah. Berkahilah anak-anak turunan kami ya Allah. Jadikanlah mereka dan kami orang-orang yang taat kepadamu, yang ahli beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkungi nyuwun agung pangapunten dumateng para yai, para ustaz, khususnya pimpinan, jajaran pimpinan dan para sesepuh masyarakat Jawa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan segenap tamu undangan yang kami hormati, demikian mauidul hasanah dan juga keagamaan yang sudah disampaikan oleh beliau yang terhormat yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Abdul Salam SQ,
Dan semoga dengan memidah hasanah tadi membuat hati kita selalu sejuk dan jiwa kita selalu terwujud untuk berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. يا حجرة ضمت جمال محمد حويت كريما سيدا ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد رب اللهم صل عليه. الله